Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani ahkamil i'tikafi. Bab menerangkan hukum-hukumnya beriktikaf. Iktikaf di dalam masjid. Ini hukumnya bagaimana? Al-i'tikafu sunnatun mu'akkadatun. I'tikaf di dalam masjid itu hukumnya sunat muakkad, sangat disarankan. Entah di dalam masjid itu sholat, dzikir atau diam saja, yang penting itu niat, maka dicatat ibadah atau dicatat pahala iktikaf. Masuk masjid kalau tidak niat iktikaf ya tidak mendapat pahala. Makanya biar mendapat pahala itu harus diniati, karena ibadah itu harus diniati. Wa wa muqthun makhsusun min syahsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin. Iktikaf itu adalah ibadah diam di dalam masjid yang khusus, dalam arti khusus itu ya diniati itu tadi. Ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Dan orang yang melakukan itu juga terkhusus. Dalam arti khusus itu apakah laki-laki atau perempuan, semuanya sama saja. Juga ada syaratnya. Kalau laki-laki nggak boleh hadas besar, perempuan tidak boleh haid, nifas, dan seterusnya. Makanya dikatakan min syahsin makhsusin, orangnya yang iktikaf itu harus tertentu. Nanti tertentu itu apa? Ada di sini, yaitu diantaranya bukan orang yang hadas besar. Fi makani makhsusin, iktikaf pun di tempat yang khusus, dalam arti khusus tidak semuanya orang yang diam itu hukumnya iktikaf. Di rumah diam itu bukan iktikaf, dalam arti bukan iktikaf, bukan ibadah. Sekalipun di rumah itu diam, itu namanya iktikaf, tapi tidak ibadah. Walaupun niat ingsun iktikaf, tapi ning omah, itu namanya tidak ibadah. Di fi makanin makhsusin, tempatnya pun juga ditentukan, yaitu di masjid. Biniyatin, dan tentu itu harus diniati. Kalau tidak diniati, maka tidak dicatat ibadah, tidak mendapat pahala. Sekalipun di dalam masjid itu lama itu 1 jam lebih misalkan, tapi tidak niat iktikaf ya tidak mendapat pahala. Makanya masuk di dalam masjid, entah sholat, entah baca Quran, entah wiridan atau diem, itu diniati iktikaf lillahi ta'ala.
Lah nanti niatnya itu bagaimana ya nanti di belakang ya. Jadi niatnya ya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Wa wa minasyara'i al-qadimah. Qala Allah ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-taifina wal akifin. Ini dasarnya hadis, dasarnya Al-Qur'an. Wal aslu fihi qoblal ijma. Dasar daripada ibadah itikaf sebelum ijma'ul ulama, qauluhu ta'ala, yaitu dawuhnya Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah engkau menyentuh ya, janganlah kalian menyentuh istri ya, istri-istri kalian sedangkan kalian itu beritikaf di masjid. Ini Quran, jadi di depanmu juga Quran, di belakang ini dasarnya pun juga Al-Quran. Jadi minasyara'i al-qadimah. Jadi itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariatnya nabi-nabi yang lain. Di sini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu sudah ada yang namanya ibadah i'tikaf. Wa ahidna ila Ibrahim, dan saya janji kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, antohiro, hendaknya kalian berdua mensucikan baiti, ing rumahku ya Baitullah itu masjid, litoifina, bagi orang-orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, wal akifina, dan orang-orang yang berdiam diri beritikaf di Baitullah. Ini jadi menunjukkan bahwa sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itikaf itu sudah disyariatkan atau sudah disunahkan, bukan hanya ketika Nabi Muhammad saja. Warkanuhu, rukun-rukunnya itikaf, lubsun wa niyatun wa mu'takafun fah. Rukunnya itikaf yaitu berdiam diri di masjid, minimal itu tumaninah dalam rukun-rukunnya sholat. Ya sekitar 3-4 detik itu sudah dikatakan itikaf kalau diniati. Terus yang nomor 2 niat. Ya, niatnya itu apa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi ada niatnya. Kalau dibahasakan Indonesia ya, saya niat itikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ibadah itu ya niatnya karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Yang nomor 3, wa mu'takafun fah, yaitu tempat yang dibuat iktikaf, yaitu masjid. Wa syurutul mu'takifi, syarat-syaratnya orang yang iktikaf ya, syarat-syaratnya orang yang iktikaf itu bagaimana? Islamun wa aqlun wa khuluun min hadasin akbaro. Nomor 1 syaratnya orang itu mendapatkan pahala iktikaf harus Islam. Yang nomor 2 punya akal. Yang nomor 3 tidak berhadas besar. Kalau hadas kecil nggak masalah, dalam arti nggak masalah, iktikafnya sah. Tapi kalau hadas besar itu tidak sah. Karena apa? Hadas besar itu berdiam diri di masjid hukumnya haram, nggak boleh.
Fala yasihu i'tikafu man ittasofa bi syai'in min dalika. Maka i'tikafnya orang yang bertentangan dengan syarat-syarat tadi itu hukumnya tidak sah. Misalkan orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu di dalam masjid sekalipun niat ya tidak dicatat ibadah karena tidak Islam. Yang berikutnya, kalau ada orang hadas besar baik laki-laki maupun perempuan, kalau perempuan ya di samping haid nifas, ini juga tidak sah, harus keluar karena orang haid sama nifas itu berdiam di masjid itu hukumnya haram. Maka kalau sudah suci harus mandi terlebih dahulu. Jadi syaratnya itu harus Islam, punya akal dan suci dari hadas besar. Bahwasanya i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkad. Kapan itu? Fi kulli waqtin, setiap saat, dimanapun masjid, kapanpun itu disunahkan i'tikaf. Jadi tidak harus ketika hari Jumat saja atau ketika waktunya sholat saja, tidak, apapun fi kulli waqtin. Tapi wa fi Ramadannya akadu. Tapi kalau di bulan suci Ramadan banyak i'tikaf di masjid, itu hukumnya lebih sunat muakkad, berarti sangat ditekankan. Jadi kalau bulan suci Ramadan. Tapi kalau di waktu-waktu yang lain itu hukumnya sunat muakkad, tapi tidak begitu ditekankan. Ya mengapa kok harus masjid? Ya karena masjid itu adalah tempat orang melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat. Jadi suasananya itu ada, suasana batiniah, ketenangan kalau di dalam masjid itu ada. Jadi berbeda, makanya kan tidak boleh i'tikaf itu di rumah, itu tidak boleh, tidak sah. Wala yasihu al-i'tikafu illa fil masjidil kholisi alladhi arduhu ghairu muhtakarotin sawaun sathuhu wa rohbatuhu al-ma'dudatu minhu wa ghairuhuma. I'tikaf itu sah kalau di dalam masjid murni, di mana tanahnya, buminya itu ya maksudnya tanahnya itu tidak disewakan, baik itu atapnya, serambinya, ya serambi yang dihitung itu merupakan masjid atau yang lainnya. Yang penting boning tritisi wimu kok dijenengi masjid, i'tikaf di situ boleh. Atau musola tapi barisan yang pertama dan yang kedua diikrarkan menjadi masjid, i'tikaf di situ itu juga boleh, dalam arti boleh tetap mendapat pahala. Tapi kalau ini Syafi'iyah loh, kalau Syafi'iyah itu kok musola saja tinggal masjid, itu tidak sah i'tikafnya. Jadi ini murni harus masjid. Tapi yang dalam arti masjid kan ya kadang mungkin di Jepang yang di tanah elek nyewa omah. Itu ghairu muhtakarotin, yang mana tanahnya itu tidak disewakan. Biniyatin, ya tentu dengan ibadah itu tentu dengan niat. Niatnya itu ya satu kali, sekali masuk niat. Nah itu kalau sudah niat itu sudah dikatakan i'tikaf. Wa yang bagi lidakhilil masjidi linahwi sholatin ayang duro al-i'tikafa binahwi lillahi alaya an a'takifa
au nadartu an atakifa fi hadzal masjidi muddata iqamati hadhihi fihi liyusaba alaihi sawabal wajibi sumayan wihi wa yajibu fin nadri dzikrul fardiyati awin nadri ka'ayakula nawaitu fardul itikafi au nawaitul itikafa al mangduro wa nudiba ziyadatu lillahi ta'ala wa ta'ridu lil adai wal qodoi. Bagi siapapun orang yang masuk masjid, entah itu pengen sholat, membaca Al-Quran atau zikir, ini yang bagi bahasa Jawa ini prayoga banget, sangat disarankan. Orang yang masuk masjid itu duweni nazar. Nek nazar kan berarti koyo-koyo ki wajib. Duweni nazar itikaf. Tujuannya itu agar supaya mendapat pahala. Iki ora mung mlebu masjid tok. Yen maca Quran karuan pahalane maca Al-Quran. Kalau sholat pahalanya itu baca sholat. Kalau zikir pahalanya itu pahala dikit. Tapi mlebune iki lho ben diganjar karo Gusti Allah kuwi kon nazar. Nek nazar kan berarti ku wajib. Aku tak nazar mlebu masjid iki tak nazari itikaf. Ya tujuane ku apa to? Liyusaba alaihi sawal wajibi ben oleh ganjaran ibadah wajib. Lah niate piye? Nawaitu fardul itikafi, niat ingsun fardu itikaf. Utawa nawaitul itikafa al mangduro, saya niat itikaf yang saya nadari lillahi ta'ala. Ya disunahke nek pancen kuwi qadha ya qadha, nek pancen kuwi mau fardu ya fardu utawa ada. Umpamane nawaitul itikafa qadhaan umpamane ora apa-apa atau adaan yo enggak apa-apa. Yang penting disunahkan menjelaskan qadha atau ada. Nah, terus itikaf itu lamanya itu seberapa? Wa aqalluhu ayyal bisa syahsu lahdotan tazidu ala qadri tumakninatis sholati bisukunin au yatarot dadu qadro dhalika. Jadi minimal itikaf itu ya tercatat ibadah itikaf yaitu seseorang berdiam diri di masjid kira-kira lebih dari tumakninah ketika sholat. Wong tumakninahnya paling 2 detik toh. Wong sunahnya itu maca subhanallah tasbih 1 kali. Misalkan sujud yo subhanallah. Nah ini paling tidak itu 3 detik itu sudah lebih dari tumakninah. Nah ini sudah dicatat menjadi itikaf. Jadi ora kudu suwe pirang menit, pirang jam, pirang dino. Walaupun toh itu hanya 3-4 detik dan seterusnya, yang penting diniati itikaf itu sudah mendapat pahala itikaf. Entah dia itu di dalam masjid itu diem utawa bahasane Jawa ki mundar mandir. Ning jero masjid iki ora wiridan, ora salat, ora maca Quran tapi mau mlaku, misalkan midar-midun ndelok gambar Allah, tulisan kaligrafi dan seterusnya, misalkan ini nih. Asalkan niatnya itikaf itu mendapat pahala. Au yatarot dadu utawa mider iki maute ya keliling ndelok tulisan kaligrafi misalkan. Ning asalkannya itikaf itu mendapat pahala. Walau nadaro itikafan wa talaqo kafahu qadra dalika li husuli ismihi. Kalau ada orang itu nadar itikaf, syukron
satu hari ini kalau dapat pasien pijet 5 orang, ya, misalkan ini saya nadar itikaf, orang batasi 5 menit, 1 menit, 1 jam, tidak mengatakan seperti itu. Yang penting aku mengko nek oleh pasien pijet 5 aku nadar itikaf, tidak menambahi kata-kata 5 menit, 10 menit seterusnya. Maka sukron itikaf di dalam masjid hanya 5 atau 4 detik itu sudah sah, dalam arti nadarnya sudah gugur. Ini wa talaqo kafahu. Karena apa? Karena 4 atau 5 detik itu sudah dikatakan lubsu atau sudah dikatakan itikaf. Tapi wal afdhalu yaumun kamilun khurujan min khilafi malikin. Tapi sing api, sing utama itikaf walaupun mutlak wimus sedina penuh. Karena apa? Keluar dari pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Malik yang mananya itikaf ya kudu sehari penuh, yaumun ilun. Sedangkan kita itu qadratu makninah dalam sholat itu kan karena syafi'iyah. Tapi kalau menurut Imam Malik itu harus yaumun ilun. Tapi wa yustahabu dhammul lailati ilaihi. Yo walaupun toh 1 hari penuh, tapi di sini disunahkan mengumpulkan antara siang dan malam. Berarti mungkin sore gitu. Sore itu berarti jam 5 wis mlebu masjid niat itikaf, mengko bar isya lebih metu. Ya, ini berarti sudah mengumpulkan siang sama malam. Ya dene sedina wis saiki bar dhuwur ning jero masjid, tapi nek wudu tidak membatalkan itikaf. Dalam arti ora kudu nalika bali ning gone masjid ora kudu niat meneh. Neruske ora apa-apa. Ini. Karena nanti kalau ada nadar, saya mau itikaf, saya nadar itikaf sehari mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore misalkan. Dur misalkan batal. Ngentut, popene nguyuh terus wudu balik meneh ora butuh niat. Tidak butuh niat lagi. Karena itu bukan sesuatu yang membatalkan itikaf. Yang membatalkan itikaf itu nanti di belakang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Watu terlabu al-muadzabatu ay al-mudawatu alai kullama dakhalal masjidah la siyama al-masjidal jami' wa huwa afdhalu lil i'tikafi li kathrati jama'atihi ghaliban wal istighnaihi 'anil khuruj minhu lil jumu'ati wa khurujan min khilafi mujibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dituntutku disarankan untuk senantiasa melanggengkan iktikaf kapan saja dia itu masuk di dalam masjid, apalagi masjid jami'. Jadi sukron kowe nek mlebu masjid, apalagi masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dibuat Jumatan. Saiki sing keren kan masjid itikaf. Tujuannya apa? Ya ben oleh dana. Nek boleh proposal jenis masjid itu kan gampang lho. Beda nek proposal ku jenis mushola ku angel. Paham ya Ron ya? Ini bedanya masjid itikaf kalau masjid jami'. Kalau jami' itu untuk Jumatan. Jadi apalagi itikafnya itu di masjid jami'. Itu lebih utama. Mengapa demikian? Karena kalau masjid jami' itu yang berjamaah itu banyak. Likas roti jama'atihi.
Jadi masjid itikaf itu kan paling yang jamaah itu sholat 5 waktu. Wal istighnai anil huruji, dan karena seseorang yang itikaf ini tidak butuh nek ning masjid jamaah itu ora butuh. Nek pengen Jumatan metu ning masjid liya iku ora yo ning kono kuwi. Beda nek masjid itikaf kron ora digawe Jumatan, nek itikaf kudu metu. Metu golek masjid sing digawe Jumatan. Lah malah sing apik kuwi sing utama masjid sing digawe Jumatan. Makanya nanti kalau di dalam ilmu ushul fikih, jadi ibadah yang ada hubungannya dengan tempat itu lebih utama. Ya apa ya masjid jamaah kuwi. Ya nek ditakoni salat sunah ning masjid jamaah karo ning musala ki ape endi? Biasanya kita itu mengkaitkan dengan tempat, ya ape ning masjid jamaah. Tapi kalau berbicara tentang ibadahnya itu sendiri, misalkan sholat duha sama sholat tasbih ini musola, sholat duha ini masjid. Jadi kalau kita tinjau dengan ibadahnya, kualitasnya ya sholat tasbih walaupun dilakukan di musola atau di rumah. Itu jadi kita lihat ini, kalau ada perdebatan ya kita lihat seperti itu. Jadi sekali lagi, mengapa masjid jamaah itu lebih utama? Ya karena untuk berbuat untuk Jumatan. Karena apa? Karena jamaahnya banyak. Yang kedua, ketika mau Jumatan ora perlu metu golek masjid sing digawe Jumatan, cukup ning masjid itikaf kuwi. Di samping itu juga menghindari perdebatan perselisihan ulama yang mengatakan bahwasanya masjid jamaah itu masjid jamaah itu wajib untuk dibuat itikaf. Jadi kalau sebagian ulama itu yang mengatakan ya itikaf itu yang di masjid jamaah begitu. Wa yutlabu al itikafu kulla waqtin hatta auqatil karohah. Disarankan sekali, ditekankan itikaf itu setiap waktu sampai waktu itu waktu yang dimekruhkan. Waktu yang dimekruhkan ya apa toh? Antarane subuh sampai menjelang matahari terbit. Terus ketika matahari di tempat di atas persis itu juga makruh. Kemudian setelah asar sampai maghrib itu kan juga waktu yang makruh. Itu namanya waktal karohah. Itu tetap disunahkan itikaf. Khususon fi Ramadhana wa fil asril awakhiri minhu afdalu minal itikafi ghairihi limuadzabati sallallahu alaihi wasallam alal itikafi wa dzalika li tolabil itilai ala lailatul qadri. Jadi itikaf itu sangat ditekankan apalagi di bulan Ramadan 10 yang akhir, mulai tanggal 21 sampai 30. Mengapa demikian? Ya karena ketika 10 yang akhir itu bahasanya Rasulullah itu cancut tali wondo, ya, ibadai tenanan mempeng. Tujuannya apa? Litolabil itilai ala lailatul qadri, agar supaya mendapatkan lailatul qadar. Fayuhiha imma bis sholati au bi dzikri fi aktaril laili au bil jamaati fi sholatil isya'i wa subhi. Jadi bagaimana agar supaya senantiasa mendapatkan lailatul qadar, yaitu menghidupkan malam-malam 10 yang akhir dengan sholat, ya tentu sholat sunnah. Yono sing traweh itu termasuk lela sholat bengi, atau kalau kita di sekitar kita itu adalah sholat tasbih, au zikri, atau dengan dikir. Ya dikirnya apa terus mau ngucap sholawat ya monggo, mau la ilaha illallah juga monggo. Atau dengan sholat jamaah ketika sholat isya dan sholat subuh. Ini termasuk dicatat sholatul lail.
walaupun sholat fardu subuh dan isya. Lah subuh kok termasuk lel, umpamanya matahari belum terbit. Isya sudah dikanlel karena matahari sudah tenggelam. Wal amalu fi tilkal lailati khairun min amali fi alfi syahrin. Beramal atau ibadah di malam-malam 10 yang akhir, yaitu terutama kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu lebih baik dibanding ibadah atau ngamal 1000 bulan. 1000 bulan ini pirang tahun Ron? 83 tahun lebih 6 atau 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukrahu lil mutaqifi sun'atun kahiyatotin fil masjidi malam taksir illa kita malam taksir illa kita batul ilmu fatusannu li annaha ibadatun. Bagi orang yang itikaf di masjid umpamane dondom-dondom wimu ora makruh. Jadi ning jero masjid itu umpamane duwe klambi suwe atau kaos suwe, ndondome ning jero masjid tidak membatalkan itikaf. Jadi layu kru bahkan juga tidak dimakruhkan. Karena di atas tadi kan mider-mider ning jero masjid mung diluhi kaligrafi, tapi di awalnya masuk itu sudah niat itikaf itu sah. Apalagi dia itu di dalam masjid nulis-nulis ilmu, ya misalkan kita di dalam masjid ini nulis surat Fatihah atau nulis apalah di dalam masjid ini, itu justru malah ibadah yang sangat baik. Wa tasrihu syarihi fihi, ninjul masjid jungkatan pun juga tidak makruh. Bi islahi umuri wa tahaddusu bima la isma fihi. Begitu juga nih masjid ya omong-omongan, sing penting orang ngomong-omongan sing ora ana dosane, mamane miso-miso wakeane asu celeng mamane. Lah ini ana dosane, ndak boleh. Tapi di dalam masjid omong-omongan dadi wa tahaddusu bima la isma. Ini tidak makruh. Tidak makruh juga tidak membatalkan itikaf. Wal aklu wasyurbu wal wudu wa ghuslu yadayhi fihi. Pun juga ketika iktikaf ning juru masjid, mangan, ngombe, wudu, mencuci tangan di masjid umpamane nggo tisu atau ana kobokan. Ini pun juga tidak makruh. Malam yuqadhiru selama ketika makan dan minum itu tidak mengkotori masjid. Tapi wa ila haruma, nek sampai mangan ngombe ki kok ngotori masjid ya hukumnya haram. Haram iki krana ngotori iki lho, ora kok mangan ngombe iki ora. Wal aula lil mutaqifi al istighalu bil ibadah kamutolati ilmin wasimaihi wa sholatin. Tapi sing apik sing utama kuwi bagi orang yang mutakif, orang yang beriktikaf itu menyibukkan diri dengan ibadah seperti belajar, membaca Al-Quran, mendengarkan orang ngaji, kemudian sholat sunnah. Iki sing apik ngono. Dini kok ning jero masjid ki wis niat itikaf kok omong-omongan, asalkan omong-omongannya tidak dosa, ya pokoknya itikaf sah. Wa yusanu al ijtihadu fil ibadah fi lailatiha wa yaumiha wa ya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Disunahkan ya, disunahkan ketika itikaf itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, entah itu malam atau entah itu siang.
Ibadah macam-macam, ngrungokne ilmu, maca Quran, zikir, salat dan lain sebagainya. Dan wahya apa itu namanya? Namanya Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Ini akan selalu ada baqiyatun ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Yang namanya Lailatul Qadar itu asal sungguh-sungguh ketika di malam hari, siang hari Lailatul Qadar, kita itu sungguh-sungguh beribadah. Jadi wahya baqiyatun ila yaumil qiyamah, sampai sumben dino kiamat yang namanya Lailatul Qadar itu ada. Ini nanti ada keterangan banyak ben ngerti. Rada suwe ora apa-apa ya Julia. Enggak apa-apa. Durasi ini rada suwe ora apa-apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa munhasiratun fil ashril akhiri min Ramadhana inda Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu terringkas, terfokus di malam-malam 10 yang akhir di bulan suci. Berarti mulai tanggal 21 sampai 30 ini kalau menurut Imam Syafi'i. Watal jamu lailatun minhu bi'ainiha alal mu'tamad. Dan keadaan Lailatul Qadar, bahasanya kahanan, suasana Lailatul Qadar ini bisa dirasakan, ya, dengan tanda-tanda menurut qaul mu'tamad yang bisa dipercaya. Faqila, ada yang mengatakan ya Lailatul Hadi wal Ishruna. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu ada pada tanggal 21 Ramadan. Wa qila Lailatul Salisu wal Ishrina, Lailatul Isyalisi wal Ishrina. Ada yang mengatakan tanggal 23. Wa qila Lailatul Sabi wal Ishrina, ada yang mengatakan malam 27. Wa muqabilul mu'tamad annaha tantaqilu fi layalil ashri wa qad dzakaru laha dhabitan al qauli. Jadi namanya pendapat ulama itu masing-masing. Yang kena dipercaya yang mu'tamad tadi itu ada 3 dulu. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 27. Tapi ada nadhoman sebagian ulama yang mengatakan ini ada perbandingannya, itu ada qaulnya itu ada 5. Yang pertama, wal makna in halla syahru shaumin bil isnaini awil jum'ah fa Lailatul Qadar Lailatul Hadi wal Ishrina. Ini kelihatannya di dalam kitab Al-Faq juga ada. Kalau bulan puasanya itu dimulai hari Senin atau Jumat, ini kena ditenan, ngono lho maksudnya. Ini juga ulama yang mengatakan nek posone mulai tanggal dino Senin utawa Jumat, maka Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 21. Itu kalau puasa dimulai Senin atau hari Jumat. Wawa adatu Yahubba, 21 itu bilangan Yahubba. Yahubba ini loh, Yahubba kan dari kata-kata abajadun hawayun atau yakun lamanun. Yahub, Yahub ini hitungan 21, tanggal 21, jumlah 21. Ya ini 10, alif ini 1 berarti 11. Abajadun hawayun ha, abajadun hawayun ha, ini 8, ha itu 8. Ba aba itu 2 berarti 8, 10, 10 kali 11, 20. Hitungan Yahub. Tapi tak terangin siji wae, liyane sama saja nanti. Bil jumal dengan hitungan global. Wa in hala al bil arbi'a awil ahad
nek posone mulai dina Rebo utawa Ahad Minggu. Ini tadi nek ra Senin ya. Saiki nek posone mulaine dina Rebo utawa Ahad. Falailatut Tasi'i wal Isrina. Maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 29. Ini dina Rebo karo Rabu dan Minggu. Balane wong Islam kan Ahad. Berarti Lailatul Qadarnya tanggal 29. Wawa adatu toyun bil jumal. Ini adalah hitungan toyun. To itu iyun itu kanan. Abajadun hawayun hato ya. Jadi yaknya ini kan 2 toh. Tasdid berarti ini 20. Toknya itu 9 berarti 29. Mungkin sing ngarang ulama Indonesia, jadi ada pengetahuan hitungan abajadun hawayun. Nah ini tadi kalau Rebo sama Ahad. Tapi wa indala bisabti failatu salisi wal isrinya. Kalau puasanya itu dimulai hari Sabtu, ya Sabtu, maka ini tanggal 23 Ramadan. Kalau puasanya itu mulai hari Sabtu. Falailatus salisi wal isrina. Wawa adadu baka bil jumal. Tanggal 23 ini adalah hitungan global baka. Ba itu aba itu 2. Abajadun hawayun hato yakun berarti 20. Lah alifnya itu adalah 1 berarti tanggal 23. Baka itu loh. Jadi istilahnya itu sama dengan baka. Bahkan abajadun ba itu 2, k itu 20, alifnya ini 1 berarti tanggal 20. Abajadun hawayun hato ya ini 10, kun itu berarti 20. Model hitungan abajadun seperti itu. Terus wa inhala bil khamisi falailatul khamis wal isrina. Kalau puasanya itu mulai hari Kamis, ini kalau Kamis ini sebagian ulama ya ben ngerti toh. Nanti Lailatul Qadarnya adalah tanggal 20. Wa ya adadu hayya bil jumal. 25 itu adalah hitungan hayya. Abajadun H5 ya ini 10 kali 2 kan di tasjid kan berarti 2 berarti 25. Terus yang terakhir wa innala bi sulasa wingi kalau puasanya dimulai hari Selasa falailatus sabi'i wal isrina wa huwa adadu kabid. Kalau puasa dimulai hari Selasa maka bulan hari Lailatul Qadarnya itu adalah tanggal 27. Berarti yang ini masjid ini namanya itu likur. 27 ini adalah hitungan kabid. Ya, kabid. K ini 20, alif itu 1, ba itu 2, dan abajadun itu 3. 4 toh. Abajadun 4 dari 27. Kabid K itu 20, abajadun itu 1, ba-nya itu 2, dunnya itu 4. Ini kalau kita mau melihat pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Jadi terserah tinggal kita pilih, tapi yang jelas sampai
mulai bulan suci Ramadan kita itu bersungguh-sungguh, entah itu ibadah apapun, baca Quran, sholat dan lain sebagainya, yang penting ibadah. Insya Allah kita semuanya itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wabil jumlati faya minal asrori allati yatoliullahu ta'ala alaiha mayasya min ibadihi. Secara global sajalah, yang namanya Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Minal asrori allati yatoliullah. Sing ngerti iki Gusti? Jadi rahasianya Allah diberikan, jadi yutliu deh. Allah itu memberikan penglihatan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh. Ya kalau di depan bagaimana? Ya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Wa yusanu al-ijtihadu fil ibadah fi lailatiha wa yaumiha. Diberikan bagi orang yang bersungguh-sungguh ibadah baik siang maupun malam di bulan Ramadan, apalagi di hari-hari 10 yang terakhir. Jadi rahasia Gusti Allah. Wa yundabu ayyuksira fi lailatiha min qouli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam-malam Lailatul Qadar, yaitu mulai tanggal 21 sampai 30, memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim, yang artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang banyak memberi ampunan, Engkau senang mengampuni, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.